Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Deswira Miftahul Jana, absen 12. Saya Robela Sintan Nuraini, absen 8. Saya Krisdayanti, absen 18. Saya Selvi Rizky Maulida, absen 31. Saya Reza Eka Prayoga, absen 30. Saya Laudin Galibjen Saputra, absen 3. Saya Ahmad Hanafi, absen 2. Kalian tahu nggak sih bagaimana terbentuknya RIS hingga kembali menjadi bentuk NKRI? Yuk kita bahas! Yang pertama, latar belakang. Latar belakang terbentuknya RIS hingga kembali menjadi bentuk NKRI adalah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Terjadi konflik internal antara Belanda dan Indonesia yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Menghentikan konflik diadakan beberapa perundingan internasional yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati 1946. Indonesia yang diakui berdaulat atas Jawa, Madura, dan Sumatera akan dibentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang menjadi bagian dari Uni Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, Perjanjian Rensville 1948. 1. Memperkuat kedudukan Belanda karena Indonesia makin terdesak. 2. Republik Indonesia semakin sempit wilayahnya, hanya sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 4. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Berikut hasil utama KMB. Yang ke-1, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1945. Yang kedua, bentuk negara yang disepakati adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. RIS terdiri dari 16 negara bagian Republik Indonesia dan negara-negara boneka buatan Belanda. Nah, berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember 1949. Presiden RIS Insinyur Soekarno. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta. Negara bagian RIS banyak yang didirikan Belanda atau negara boneka, sehingga rakyat tidak puas. Kembali ke NKRI, rakyat Indonesia lebih mendukung Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara-negara bagian hasil buatan Belanda satu persatu bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Dan 19 Mei 1950 dicapai persetujuan Yogyakarta antara pemerintah RIS dan RI sampai RIS akan kembali menjadi negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katan Maulana Akbar dari kelas 1210. Kesimpulan, RIS terbentuk karena tekanan politik Belanda melalui KMB, karena rakyat Indonesia menolak bentuk federal dan lebih menginginkan persatuan. RIS hanya bertahan selama 8 bulan. Pada akhirnya 17 Agustus tahun 1950, Indonesia menjadi kembali NKRI. Kalau kita lupa sejarah, kita akan kehilangan arah. Dengan belajar sejarah, kita akan menuju ke masa depan yang lebih bijak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.